awliya ussalihin Syamdul Qadir Sulaiman Walid Hasan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kitabul awwalu ay hadza al-kitabul awal utawi iki iku kitab al-awwal kang pertama fil qawaidi ing dalem pira-pira kaidah al-khamsi kang 5 allati ya al-qawaidil khamsi zakara kang nutur sopal ashabu sapa pira-pira kanca yen anna jami'a masail fikhi satuhune sekabehane pira-pira masalah fikih iku yurja'u den balekaken apa jami'u masail fikhi ilaiha maring qawaid al khamsah haka cerita sapa al-qadhi rupane Abu Sa'idin al-Harawi yen anna ba'du a'immatin hanafiyatin satuhune setengahe pira-pira imam hanafiyatin kang bangsa mazhab Hanafi biharata ing dalem tanah Hara balagha nekaaken sapa si ba'du a'immatin hanafiyatin hu ing al-qadhi yen annal imama satune imam Aba Thahirin ad-Dabbas imam al-Hanafiyah kang dadi imam bangsa madhab Hanafi bima ing dalem panggonan wara'an nahar kang tetep ing dalem burine nahar iku radda balekaken sapa si Abu Thahir ad-Dabbas jami'a madhabi Abi Hanifata ing sekabehane madhab Imam Abi Hanifah ila sab'asyarata maring 17 apane qaidatan qaidai fasafara moko lunga sapa sih Al-Qadhi Abu Sa'id Al-Harawi lunga ilaihi maring Imam Aba Thahir atau Imam Abi Thahir ad-Dabbas wa kana lan ana sapa Abu Thahirin Imam Abu Thahir iku dhariran iku wong kang wuta wa kana lan ana sapa si Imam Abu Thahir ad-Dabbas iku yukarriru bolan baleni sapa si Imam Abu Thahir ad-Dabbas kullalailatin ing dalem saben-saben wengi tilkal qaidata ing mengkono-mengkono rupane kaidah bi masjidihi ing dalam masjide Imam Abi Thahir ad-Dabbas ba'da ayakhruja ing dalem sause yen to metu sapa annasu manungsa minu saking masjidihi faltaffa mongko kemulan sapa al-Harawi sapa Imam Harawi bihasirin kalawan kloso
Wa kharaja lan metu sapa annasu manungsa wa aghlaqalan ngancing otabelan wa aghlaqalan ngancing utalan ngunci sapa Abu Thahirin sapa Imam Abu Thahir babal masjidi ing lawange masjid. Wasarada min dzalikal min tilkal qawaidi sab'an lan nuli-nuliaken sapa se Imam Abu Thahir min tilkal qawaidi saking mengkono-mengkono rupane pira-pira kaidah sab'an kelawan pitung ambalan. Fahasalat mongko hasil lil Harawi katu Imam Harawi apa sul'atun apa watu. Fahassa mongko ngrasa bihi kelawan Harawi sapa Abu Thahirin sapa Imam Abu Thahir. Fadaraba nuli mukul sapa Imam Abu Thahir hu ing Harawi. Wa akhraja lan ngetokaken sapa si Imam Abu Thahir hu ing Harawi minal masjidi saking masjid. Walam yukarrir thumma lam yukarrir mongko kari-kari ora bola baleni sapa si Imam Abu Thahir ha ing kawaid mang tilkal kawaid fihi ing dalam masjid ba'da zalika ing dalam sa'usi mengkono darabahu wa akhrajahu minal masjid. Faraja'a mongko bali sapa al-Harawi sapa Imam Harawi ila ashabi maring pira-pira koncone to santrine Imam Harawi wa talalan macaaken sapa Imam Harawi alaihim ing atase talamidi at maling ashabi mang tilkas sab'ah ing mengkono rupane pitu. Qala al-qadhi dawu sapa al-qadhi Abu Sa'idin rupane Imam Abu Sa'id falamma balagha mongko ing dalem somong-somong so balagha wis tumeka sop al-qadhi ya ing qadhi Husain apa zalika mengkono apa zalika mengkono tilka sab'am apa mengkono tilka sab'am radda mengko balekaken sapa Imam Harawi keliru. Radda mongko balekaken sapa al-Qadhi Husain jami'a madhabi Syafi'i ing sekabehane madhab Imam Syafi'i ila arba'i qawaida maring papat pira-pira kaidah. Al-awwalu utawi kaidah kang pertama iku al-yaqinu la yuzalu bisyak. Atsaniyatu utawi kaidah kang nomor 2 iku al-masyaqqatu tajlibu taisir. Atsalisatu utawi kaidah kang nomor 3 iku ad-dararu la yuzalu. Warabi'atu utawi kaidah kang nomor 4
iku al-adatu muhakkamatun. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab yang pertama, di dalam kaidah yang 5 ini, dikembalikanlah semua permasalahan-permasalahan fikih pada 5 kaidah. Jadi ada 5 kaidah yang semua permasalahan fikih dalam apa yang telah kita tahu itu masuk semua dan terakomodir pada 5 kaidah. Imam Abu Sa'id Al-Harawi pernah bercerita bahwa anna ba'du a'immatin Hanafiyah biharat balaghahu annal imam Abu Thahir Ad-Dabbas imaman Hanafiyah, bahwa ada sebagian dari imam-imam madhab Hanafi yang ada di Tanah Haro ini menyampaikan kepadanya bahwa Imam Abu Thahir Ad-Dabbas ini yang merupakan pemuka dari madhab Imam Hanafi mengembalikan semua apa yang masuk dalam kategori pandangan madhab Imam Hanafi dari berbagai macam permasalahan hukum. Ini semua dikembalikan kepada ila sab'a asyarata qaidatan. Dikembalikan pada 17 kaidah. Jadi gampangnya Imam Abu Sa'id Al-Harawi ini bercerita bahwa di Haroh itu ada sebagian dari madhab Imam Hanafi dan beliau merupakan pemuka madhab Imam Hanafi, namanya Imam Abu Thahir Ad-Dabbas. Ini mampu mengembalikan semua permasalahan hukum fikih ini dari hal yang kecil sampai yang besar, dari hal yang mudah dan yang sulit, dari semua permasalahan fikih, hanya semuanya itu terwadahi, terakomodir dalam 17 kaidah. Faham ini? Faham? Imam Abu Sa'id Al-Harawi mendengar ini penasaran. Kok bisa? Semua apa yang tercantum dan tercakup di dalam madhab Imam Hanafi yang begitu banyak kok masuk pada suatu kaidah hanya 17. Gimana caranya? Kok bisa seperti itu? Gimana caranya? Penasaran. Yang penasaran siapa? Qadhi Abu Sa'id Al-Harawi. Karena penasaran, fasafaro. Beliau pergi ilaihi mendatangi Imam Abu Thahir Ad-Dabbas. Wa kan Abu Thahirin dhariran. Kebetulan beliau seorang tunanetra. Beliau tidak bisa melihat. Wa kana yukarriru kulla lailatin tilkal qawaida bi masjidihi. Beliau ini saking mahirnya, saking mendalamnya ilmu fikihnya, sampai mengembalikan atau menyimpulkan semua fikih, semua permasalahan ilmu fikih, semua yang ada dalam mazhab Imam Hanafi dimasukkan pada 17 kaidah. Beliau ini setiap malam membacanya kaidah itu berulang-ulang kali di masjidnya. Kapan beliau baca? Ba'da ayyakhrujan nasu minhu. Setelah para jamaah manusia-manusia dari anggota jamaah sholat isyaknya dan semua yang merupakan santri-santrinya semuanya pada keluar, baru beliau membaca 17 kaidah itu. Lah, termasuk yang menjadi jamaah sholat isyaknya atau jadi jamaahnya waktu itu adalah Imam Abu Sa'idin
Al-Harawi. Beliau Imam Abu Sa'id Al-Harawi ini menyamar dan menyelinap di antara jamaah-jamaah yang ada. Dari penasaran gimana cara memasukkan semua permasalahan hukum fikih dalam mazhab Imam Hanafi kok masuk pada 17 kaidah itu gimana caranya? Karena penasaran menyelinap atau juga menyusup kepada jamaahnya Imam Abu Thahir Al-Dabbas itu. Nah, kebiasaan beliau itu yang tadi disampaikan bahwa balaghahu telah menyampaikan kepada Imam Abu Sa'id Al-Harawi ini bahwa kebiasaan beliau membaca kaidah yang 17 kaidah itu setiap malam di masjidnya, tapi sekiranya orang sudah tidak ada, beliau dengan khusyuk, beliau dengan penuh konsentrasi yang sangat penuh tinggi, beliau ini membaca kaidah berulang-ulang kali 17 kaidah itu di dalam masjidnya secara sendiri dengan tidak ada teman sedikit pun, biar penuh dengan keheningan dan juga penuh dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Lah, karena Imam Abu Sa'id Al-Harawi ini penasaran, maka menyelinap di situ, dan semua ketika orang keluar, Imam Abu Sa'id Al-Harawi tidak keluar, malah faltaffal harawiyu bihasirin. Beliau ketika ingin tidak keluar, ya cari tikar yang ada kemudian berselimut dengan itu supaya tidak ketahuan. Karena memang dari satu sisi Imam Abu Thahir Ad-Dabbas ini termasuk orang yang tunanetra. Beliau tidak melihat secara kasat mata, tetapi beliau mata batinnya luar biasa. Tentunya wa kharajan nasu, semua manusia kalau waktunya sudah selesai jamaah salat Isya dan apa yang seharusnya disampaikan oleh Imam Abu Thahir Ad-Dabbas setelah Isya selesai, jamaahnya pada keluar. Wa aghlaqa Abu Thahirin babal masjid, dan dikuncilah pintu masjid itu. Kemudian Imam Abu Thahir Ad-Dabbas mengulangi kaidah yang 17 itu berulang-ulang kali. Ternyata di pertengahan atau di setelah Imam Abu Thahir Ad-Dabbas membaca kaidah 17 untuk mengembalikan semua permasalahan dalam hukum fikih mazhab Imam Hanafi masuk ke situ, tentunya dengan penuh konsentrasi yang tinggi, di tengah-tengah itu hasolat lil harawi sulah. Ternyata mungkin terlalu lama berselimutkan tikar yang mungkin namanya tikar lah ya, tikar tempatnya santri. Tentu berhari-hari bahkan berbulan-bulan, bisa saja bertahun-tahun mungkin tidak dicuci. Ada di dalam itu. Lama-lama batuk. Tentunya fahassabihi Abu Thahirin mendengar dan merasa bahwa di situ ada orang yang yang diam-diam mau mendengarkan ilmunya. Ini kan namanya mencuri ilmu. Ini mencuri yang bagus namanya, ya kan? Mencuri ilmu. Kalau sekarang banyak mencuri pao sekarang. Ini mencuri ilmu dari semangatnya dan penasaran. Karena tahu masih ada orang ternyata dalam masjid itu yang sudah dikunci, fadharabahu wa akhrajahu minal masjid. Langsung dipukulnya dan digebuki Imam Harawi yang ada dalam tikar itu, dan menyuruhnya untuk keluar. Setelah itulah falam yukarrirha fihi ba'da dzalik. Setelah itu Imam Abu Thahir Ad-Dabbas tidak pernah mengulangi bacaannya untuk takror setiap malam itu yang 17 kaidah di masjid itu, di tempat lain, mungkin di dalam beliau, atau bikin tempat khusus supaya tidak ada yang mengganggunya. Bukan beliau kikir ilmu, tidak, tetapi mungkin lebih konsen.
dan lebih plong jika ini tidak ada orang yang mendengarnya, sehingga betul-betul konsentrasi. Dan konsentrasinya tingkat tinggi mungkin. Berikutnya adalah setelah beliau ketahuan, jadi kayak ada orang menyelinap, ternyata ketahuan. Imam Harawi faraj al-Harawi ila ashabi, pulanglah kepada teman-temannya atau ke pesantrennya atau kepada santrinya, wa tala alaihim tilkas sab'a. Kemudian beliau karena cukup waktu, karena diulang-ulang kaidahnya itu yang 17 kaidah itu sampai hafal beliau. Kemudian diceritakan, dibacakan kepada para konco-konco santri-santrinya sehingga semuanya juga paham. Lah, qala al-Qadhi Abu Sa'id, Imam Abu Sa'id ini berkata, falamma balaghal qadhi dzalika, setelah Qadhi Husain tahu, mendengar tentang apa yang telah diceritakan oleh Imam Abu Sa'id Al-Harawi ini, maka beliaulah kemudian menyimpulkan juga atau mengembalikan semua permasalahan fikih madhab Imam Syafi'i ila arba'i qawaidah. Jadi kalau tadi Imam Abu Thahir Ad-Dabbas mengembalikan semua permasalahan hukum fikih madhab Imam Hanafi itu dari sekian banyak dikembalikan menjadi berapa? Jadi 17 kaidah. Jadi 17 kaidah ini mengakomodir semua hukum-hukum fikih mazhab Imam Hanafi. Lah, setelah mendengar itu dan setelah tahu apa yang diceritakan oleh Imam Abu Sa'id Al-Harawi ini, dan ini sampai kepada Imam Qadhi Husain, kemudian mengembalikannya beliau Imam Qadhi Husain ini, semua permasalahan hukum fikih dalam mazhab Imam Syafi'i dikembalikan semuanya atau dimasukkan semuanya itu kepada 4 kaidah. Itu jadi semua permasalahan yang ada terkait hukum fikih mazhab Imam Syafi'i ini terakomodir dalam 4 kaidah. Apa saja 4 kaidah itu? Pertama, al-yaqin la yuzalu bisyak, atau al-yaqin la yazalu bisyak. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ini kaidah yang kedua. Dan kaidah yang ketiga, ad-dararu yuzalu. Kemudian yang keempat, al-'adatu muhakkamatu. Ini 4 kaidah inilah yang mampu mengakomodir semua permasalahan hukum fikih di dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Thahir Ad-Dabbas ini mengembalikan semua permasalahan hukum fikih dari madhab Imam Hanafi menjadi 17 kaidah. Jadi 17 kaidah inilah mampu mengakomodir semua permasalahan-permasalahan fikih dalam mazhab Imam Hanafi. Demikian pula Imam Qadhi Husain ini, semua permasalahan-masalahan fikih dalam mazhab Imam Syafi'i dimasukkan pada 4 kaidah. Atau 4 kaidah ini mampu mengakomodir semua permasalahan-permasalahan ilmu fikih atau hukum-hukum fikih, permasalahan-permasalahan fikih dari mazhab Imam Syafi'i. Faham itu semuanya? Ringkasnya bahwa ini ada cerita seorang ulama yang pernah mencuri ilmu, yaitu Imam Abu Sa'id Al-Harawi. Mencuri ilmunya siapa? Abu Thahir Ad-Dabbas, sampai menyelinap ke masjidnya dan juga menyusup di tengah-tengah jemaah beliau
demi untuk mendengarkan kaidah 17 kaidah yang bisa mengakomodir semua permasalahan fikih dari mazhab Imam Hanafi. Alangkah hebatnya ulama terdahulu, dari hebatnya sampai ilmu itu dilakukan dengan cara demikian. Luar biasa. Ini saja dulu yang bisa kita jelaskan. Mudah-mudahan dalam bab pertama atau kitabul awal ini banyak membawa pandangan dan terinspirasi bagi kita untuk lebih mengetahui semakin dalam terkait kaidah-kaidah fiqhiyah dari mazhab Imam Syafi'i. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Barokah Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا واصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا وصحي جسادنا ونور قلوبنا وانفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على محمد